Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah, Renungan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fitriana Ayu, kawan, di program Renungan Fajar. Ketika kita mendengar kata hijrah, sebagian dari kita mungkin langsung teringat pada perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi sesungguhnya, kawan, hijrah itu bukan hanya peristiwa sejarah yang terjadi sekitar 14 abad lalu. Hijrah ini menjadi perjalanan yang terus berlangsung dalam kehidupan kita sebagai muslim. Nah, bagaimana kawan kita memaknai hijrah di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini? Pagi ini kita renungkan bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, pendengar program Renungan Fajar, Radio Suara Surabaya yang dimuliakan Allah. Bersyukur hari ini kita masih dalam suasana Tahun Baru Hijriah 1448. Nah, kawan, sekarang kita ingin mengenalkan juga bagaimana memaknai Hijriah 1448 ini agar hidup kita lebih semangat, kita bisa menspiriti. Jadi hijrah ini bisa memberikan spirit kepada kita, menjadikan kekuatan untuk berubah lebih baik, dan lebih baik. Kawan, memang sering kita bincangkan bahwa hijrah itu punya dua makna. Ada makna yang zahir dan ada makna yang di luar, yang nampak. Dari sisi sejarah, bahwa hijrah itu atau tahun baru Hijriah itu merupakan peristiwa ketika itu umat Islam belum punya kalender secara khusus yang dimiliki. Maka ada kesulitan. Jadi atas usul Gubernur Basrah Abu Hasan al-Asy'ari ketika menerima surat dari pusat kekuasaan dari Umar bin Khattab di Madinah, itu ketika menerima surat itu tidak ada tahunnya. Bulannya ada, tahunnya tidak ada. Lalu secara administratif ini menyulitkan. Maka diusulkanlah agar supaya umat Islam punya kalender hitungan tahun yang secara khusus. Nah, sampailah itu kabar permintaan itu kepada Umar bin Khattab, lalu didiskusikanlah peristiwa ini atau kesulitan-kesulitan untuk mencantumkan secara administratif itu didiskusikan dengan berbagai macam pandangan, lalu kemudian diputuskan bahwa tahun baru atau tahun umat Islam dimulai sejak Nabi hijrah. Dengan awal bulan, yaitu mengambil awal bulan Muharram. Sesungguhnya bulan Muharram, Safar, dan seterusnya itu sudah ada sebelum Islam. Kenapa diambil hijrah? Karena momentum hijrah itu sangat menentukan perkembangan dakwah Islam. Dari hijrah itulah, dari peristiwa hijrah, dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dakwah Rasulullah tersebar di berbagai penjuru bumi sampai sekarang ini. Nah, itu berarti makna hijrah secara historis dan sebagai momentum penentuan awal tahun Islam. Nah, kawan, di dalam Al-Quran juga disebutkan ada makna hijrah yang secara hakiki. Maka bisa kita ambil hikmahnya, hijrah secara hakiki yaitu yang berarti adalah pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Pindah dari kondisi nyaman ke kondisi tidak nyaman. Jadi kalau bahasa manajemen sekarang ini kan ya, ada dari situasi yang nyaman
kemudian ingin supaya lebih baik lagi kehidupannya, dia harus pindah. Nah, ketika pindah itu tentu memulai dengan hal-hal yang sulit. Nah, jadi maka pindah dari kondisi yang nyaman menuju pada kondisi yang sulit, tetapi untuk menuju yang lebih baik lagi. Pindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik dan produktif. Jadi kawan, mari kita bertekad bersama di tahun Hijriah ini 1448. Kita punya resolusi, punya tekad. Apa yang harus kita pindahkan? Apa yang harus kita rubah dari kehidupan kita ini? Pindah dari yang sering kita masih berbuat maksiat. Misalnya, maka bagaimana kita bertekad? 1448. Kita harus lebih baik lagi. Kita tinggalkan hal-hal maksiat menuju lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk. Bagaimana kita bertekad agar hidup kita, usia kita yang masih diberikan oleh Allah ini, kita gunakan agar lebih produktif lagi. Contoh kawan, ada perbuatan-perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Di dalam Al-Quran kita diingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Mohon maaf, ini hadis ya. Ini hadis disampaikan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya begini kawan. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini penting kawan. Mari kita renungkan. Di usia kita yang tidak tahu kita berapa masing-masing kita ya. Silahkan direnungkan kira-kira adakah waktu kita yang kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena orang yang baik dalam Islam itu adalah orang-orang yang mengatur waktunya, mengelola waktunya dengan sungguh-sungguh agar waktunya semua menjadi bermanfaat. Kita tinggalkan perkataan yang sia-sia. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Ini kita diingatkan kawan, untuk mengisi hidup kita ini supaya baik, berkualitas, maka kita harus melakukan, mengkoreksi apakah kata-kata kita, pesan-pesan yang kita sampaikan, itu pesan-pesan yang baik atau pesan-pesan yang tidak baik. Nah, maka kalau saja diri kita ini masih sering melakukan perkataan-perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, maka mari kita segera rubah, segera berhijrah untuk lebih menata lagi kalimat-kalimat kata-kata kita, kita seleksi sebelum kita ucapkan agar supaya kata-kata kita itu, kalimat-kalimat yang kita keluarkan menjadi kalimat yang berkualitas dan bermakna. Begitu juga kawan dalam surat yang lain agak panjang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali fa'idan ma yulfidu min qawli illa ladaihi raqibu atidun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya.
Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Pada satu ucapan yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itulah kawan peringatan Al-Quran bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, semua dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para malaikat mencatat apa saja yang kita bicarakan, yang kita lakukan. Maka kawan, jika tahun kemarin kita masih menghambur-hamburkan waktu kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, mari kita berhijrah. Kita tata kembali, kita tekad untuk lebih baik lagi. Lebih detail lagi kawan, Ibnu Abbas mengatakan, apa saja sih yang dicatat? Dari tafsir ayat tadi itu, yang dicatat adalah setiap perbuatan yang baik atau yang buruk. Sampai perkataan, aku mau makan, aku mau minum, aku mau pergi, aku datang, sampai aku melihat semuanya, itu dicatat. Jadi kata-kata yang sederhana, yang kecil, yang besar, semua akan dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang diutusnya. Maka kemudian ketika hari Kamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kawan, betapa kita ini harus selalu menseleksi, memperbaiki apa saja yang kita lakukan. Karena kawan, perkataan itu menunjukkan kualitas pribadi seseorang. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari kata-katanya. Bagaimana dia bisa menyusun kalimat yang baik, tersistematis, kemudian kata-katanya itu memotivasi orang lain, memberikan pencerahan. Nah, itu bisa dilihat sebagai kualitas seseorang. Tapi beda ketika orang berbicara, berpidato, kesana kemari, tidak tersusun dengan baik, maka menunjukkan kualitas diri seseorang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting bukan seberapa sempurna perubahan kita, kawan, tapi seberapa istiqomah dalam menjaganya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Renungan Fajar hadir setiap jam 5 pagi hanya di Radio Suara Surabaya.